Marilah kita siapkan tempat atau ruangan untuk beribadah bersama keluarga. Pastikan koneksi dan baterai perangkat yang akan digunakan dalam keadaan baik. Marilah kita siapkan Alkitab, buku nyanyian, dan kantung persembahan kita. Tata ibadah yang telah disebar dapat diakses melalui grup WhatsApp sektor masing-masing. Shalom dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara di rumah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita. Minggu ini adalah minggu ke-21 selama kita mengadakan ibadah di rumah. Kami atas nama Majelis Parhalado Jemaat HK Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah buat kita semuanya. Namun sebelum memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak dimulai. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 6. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berikanlah hati kami yang teguh dan kudus, pikiran yang baik serta hati yang gembira dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kami damai sejahtera, supaya kami dapat bersukacita dalam lindungan-Mu, ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Oleh karena itu, lindungilah kami dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Firman Tuhan pengganti dasar kita yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, orang-orang berdosa yang hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa dan hati kami yang tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan 4. Kakinya ku sujud.
Firman Tuhan, nat epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Markus pasal 12, ayat 41 sampai dengan 44. Mari kita baca secara responsoria. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sampai di situ pembacaan epistel kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 466 ayat 1 dan 3. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 248 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 16 dimulai dari ayat 13 dan berakhir pada ayat 17. Demikian firman Tuhan, marilah kita simak bersama. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ firman Tuhan, kita menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk perikop ini mari kita fokuskan kepada ayat 16, terutama kalimat terakhir yang berbunyi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kalimat ini bila disederhanakan berarti janganlah kita semua menghadap hadirat Allah dengan tangan hampa. Artinya semua orang yang datang menghadap Allah, yang menyembah, yang beribadah kepadanya, tidak boleh datang dengan tangan hampa. Harus membawa bagi Tuhan persembahan. Kemudian di ayat 15, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu. Kedua ayat inilah yang menjadi fokus dalam khotbah kita pada minggu ini.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, persembahan adalah pernyataan mempersembahkan sesuatu untuk tujuan yang suci sebagai praktek menghormati Tuhan. Bentuk persembahan bisa beragam. Dalam Alkitab dikenal ada persembahan olahan, bakaran, penghapusan dosa, tebusan, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi praktiknya, umumnya persoalan dalam hal memberi persembahan itu adalah pada niat memberinya. Memberi persembahan memang harus memiliki alasan atau motivasi yang kuat dan benar, sehingga persembahan kita itu menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan kita juga akan merasa bahagia dan senang saat memberi persembahan itu. Apabila ditanyakan kepada saudara-saudara, apakah alasan atau motivasi Anda memberi persembahan? Atau apakah dasarnya Anda memberi persembahan? Mungkin ada banyak alasan-alasan yang relatif dan normatif yang dapat kita sebutkan dalam memberi persembahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui 3 perayaan besar, yakni Hari Raya Roti Tidak Beragi yang dirayakan selama 7 hari setelah Paskah, Hari Raya 7 Minggu atau yang disebut juga dengan Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun juga dirayakan selama 7 hari setelah Pentakosta. Tuhan mau mengingatkan umatnya tentang peristiwa Paskah di Mesir, yaitu anugerah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari kematian saat mereka masih di Mesir. Peristiwa Paskah itu kini telah digenapi dalam Yesus Kristus di kayu salib untuk membebaskan dan menebus kita dari dosa dan kematian. Inilah yang menjadi alasan dan motivasi kita memberi persembahan. Kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan atas dasar inilah, maka persembahan itu identik dengan wujud syukur atas anugerah Tuhan. Namun sehebat apa rasa syukurmu? Seberapa dalam kita merasakan anugerah atau berkat Tuhan? Seberapa besar kecintaan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada orang yang ikhlas memberi persembahannya. Ada yang terpaksa, ada yang berat hati, bahkan mungkin ada yang sama sekali terbelenggu hatinya oleh dunia ini sehingga tidak mau memberi persembahan. Hidupnya belum diselamatkan, hidupnya masih terkait dengan dunia serta segala kemilaunya. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari nas epistel kita, yakni Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu lebih banyak dari yang lainnya. Sekalipun yang ia berikan hanyalah 2 peser atau 1 duit, mata uang terkecil saat itu. Tetapi itulah yang namanya persembahan. Persembahan pertama-tama bukan soal nilai nominalnya, melainkan pada kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan, keikhlasan, kerelaan, dan menurut apa yang ada, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 dan 9 itu. Dan tentunya hal itu digerakkan oleh iman kita kepada Tuhan. Memang dalam perjanjian lama, khususnya kitab Imamat, di sana sudah dibuatkan aturan tentang persembahan. Namun dari semua peraturan tentang persembahan itu, sebenarnya tuntutannya hanya satu: seberapa dalam kita menghayati anugerah Tuhan, sehingga kita mau rela untuk memberi dengan sukacita. Dan dengan memberi persembahan, kita menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum umat Tuhan tiba di tanah Kanaan, kepada mereka sudah diingatkan tentang berbagai hal yang bersangkut paut dengan persembahan. Persembahan menjadi kewajiban kepada Tuhan,
Sebagai ungkapan rasa syukur, para imam dari Bani Lewi menjadi tanggung jawab 11 marga Israel lewat persembahannya, sebab mereka ditetapkan oleh Tuhan dalam tugas khusus sebagai imam bagi umatnya. Para janda dan orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, dan yang berkekurangan menjadi tanggung jawab umat Tuhan lewat persembahannya. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, hal itu juga masih berlaku, bahwa persembahan kita adalah untuk menopang semua program pelayanan di tengah-tengah gereja. Ada banyak yang menjadi perhatian kita dengan memberi persembahan untuk para pelayan, operasional kegiatan pelayan atau pelayanan, untuk mobilitas pelayanan, pembangunan, peralatan dan kelengkapan, diakonia, dan lain-lain. Semua persembahan syukur inilah yang diharapkan untuk menutupinya. Memang terkadang situasi dan kondisi ekonomi jemaat memang bisa mempengaruhi persembahan syukurnya kepada Tuhan. Tetapi dengan disiplin dan perencanaan yang baik dapat mengatasinya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa persembahan itu harus dilakukan menurut kerelaan dan sesuai dengan apa yang ada, bukan menurut apa yang tidak ada pada kita. Apa yang ada di sini memiliki banyak pengertian, bisa materi, bisa juga natura dan lain-lain. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 menyebutkan persembahan tubuh sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Totalitas hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Apa yang ada padamu, apa yang kamu miliki, apa kemampuan atau karunia yang ada padamu, jadikanlah itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami menyangkut persembahan ini. Yang pertama, pentingnya kejujuran dalam memberi persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau menutup khotbah ini dengan mengutip 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Melalui ayat ini kita diharapkan menjadi penyembah yang memberi persembahan sama seperti Kristus yang sangat mengasihi kita dengan mau berkorban untuk kita. Dan yang kedua, juga dalam Korintus 2 ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Firman ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa tanggung jawab orang yang mengumpulkan lebih banyak tidak sama dengan orang yang mengumpulkan lebih sedikit. Kita semua yang ada pada kita adalah berkat Tuhan. Maka sangat wajar bila orang-orang yang memiliki lebih memberikan lebih banyak dari yang kekurangan. Dalam hal inilah kita melihat arti pentingnya kejujuran. Dan yang kedua adalah pentingnya keyakinan akan diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa pentingnya kejujuran, itu bermakna Tuhan tidak sedang meletakkan beban ke pundak orang-orang yang memiliki kelebihan. Tetapi yakinlah firman Tuhan dalam perikop kita, Ulangan 16 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu. Itulah keyakinan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kekal dalam hati.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri segala yang Tuhan berikan kepada kami, dan agar kami semakin mengenal bahwa sungguhnya begitu hebat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur dan biarlah kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu akan senantiasa berkelimpahan di dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 112 ayat 1. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita beribadah, mari kita untuk berdoa syafaat, kita rendahkan di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami sapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah kami di dalam Roh Kudus. Segala puji syukur terima kasih kami Tuhan pada saat ini, di mana Engkau menyertai kami satu minggu ini, hingga Engkau berikan waktu bagi kami untuk beribadah buat hari yang kami kuduskan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami umat-Mu, bagi kami jemaat-Mu. Engkau melindungi kami Tuhan dari hari lepas hari. Engkau memberkati kami dengan tangan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Begitu besar dan begitu indahnya berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu campur tangan akan kehidupan kami Tuhan. Dan juga Engkau melindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang beribadah di rumah, beribadah dimanapun, Tuhan kiranya memberkati mereka. Berkati jemaat-Mu dari yang kecil, remaja, dewasa, hingga yang tua. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya melindungi kami semua anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang sedang sakit, masih dalam proses pemulihan, dimanapun mereka berada. Tuhan melayat mereka, Tuhan tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan ke tubuh mereka, agar mereka bisa lekas pulih, sembuh Tuhan, bisa bersama-sama
kami anak-anak-Mu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di sorga, juga kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang memberikan persembahan syukurnya kepadamu melalui persembahan bulanan, melalui persembahan ibadah di rumah, melalui ucapan syukur karena berkat dan kasih setia-Mu yang selalu memelihara mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, dan berkati juga apa yang mereka rencanakan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan pada bangsa dan negara kami. Kami adalah milik-Mu ya Bapa. Semua bumi dan isinya Engkau memilikinya, dan Engkau berkuasa, dan semua apa yang terjadi di dalam dunia ini Engkau yang maha tahu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, jauhkan, putuskan, matikan COVID-19 dari bangsa dan negara kami, dari lingkungan kami, khususnya dari keluarga kami, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keberadaan kami, tolong kami Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin kami, Bapak Jokowi bersama stafnya, pejabat tertinggi hingga terendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka dan berikan hikmat dan kejujuran kepada mereka. Pakailah mereka Tuhan alat-Mu untuk menuntun bangsa dan negara kami, penuntun yang setia dan juga yang takut akan Tuhan. Biar kami hidup di bangsa dan negara kami ini, hidup damai dengan sukacita. Juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa, bagi pejuang-pejuang kami, gugus depan, para dokter, para medis, yang berjuang untuk menolong orang yang kena penyakit corona. Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan, berkati mereka, berikan kesetiaan dan berikan kesehatan daripada-Mu kepada mereka, agar mereka bisa membunuh, mematikan dan memutuskan kuasa-kuasa penyakit corona dari bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, masih banyak yang kami mohon ke hadapan-Mu. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang terbengkalai karena COVID-19. Tuhan, kami hanya berencana, tapi yang menjadikannya hanya Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah rencana kami itu kami serahkan kepadamu, tetapi rencana-Mu lah yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat khusus anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai orang tua, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka Tuhan, Tuhan tutup bungkus mereka di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin anak-anak kami Tuhan setiap langkah kehidupan mereka, agar anak-anak kami bisa menjadi firman-firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, masih banyak yang kami mohon kepadamu, tapi Engkau hanya yang mendengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita bernyanyi nomor 302, ayat 1 sampai ayat yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan. Juru selamatku.
kita tutup ibadah kita, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasa bersyukur karena begitu besar kasih dan berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur kami, hari ini kami menyampaikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya sebagai persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Berkatilah persembahan ini dan bimbinglah para pelayan-Mu untuk mempergunakannya dalam pelayanan dan pengembangan kerajaan dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Ajarlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.